Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Hari ini dengan minta menerima Ulfa, saya akan melanjutkan lagi pembahasan saya pada mata kosong Betawi. Hari ini pembahasan yang terakhir, yaitu dengan judul peristiwa Fathu Makkah. Pembebasan Mekah atau Fathu Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 530, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Muhammad beserta 10 pasukan bergerak dari Madinah menuju ke Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan sekaligus menghancurkan berhala yang di tempatnya di dalam dan di sekitar Ka'bah. Peristiwa ini diawali dari perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan orang musyrikin Quraisy yang ditandatangani pada nota kesepakatan Sulh Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Garis besar perjanjian Hudaybiyah yang berisi dengan nama Tuhan. Ini perjanjian antara Muhammad SAW dan Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang mengikuti Muhammad SAW diperbolehkan secara bebas, dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berjajah atau berpenjara jika mengikuti Muhammad SAW tanpa izin, maka akan mengembalikan lagi ke ayahnya dan menjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Hal ini Muhammad SAW akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan menuju ke bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat masuk ke Mekah. Kemudian akhirnya timbullah proses terjadinya Fathu Makkah. Setelah kaum muslimin merasa bahwa perjanjian itu begitu merugikan bagi pihak muslimin, dan ditambah lagi para kafir Quraisy telah melanggar perjanjian itu, maka Rasulullah SAW langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang Mekah. Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 4 sayap. Beliau mengangkat pemimpin bagi masing-masing sayap pasukan. Yang pertama, sayap yang dipimpin oleh Az-Zubair ibnu Awam radhiyallahu anhu. Mereka memasuki Mekah melalui dataran tingginya. Yang kedua, sayap kedua dipimpin oleh Khalid ibnu Walid radhiyallahu anhu. Mereka memasuki Mekah melalui dataran rendah. Yang ketiga, sayap ketiga dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Mereka memasuki Mekah dari arah timur. Yang keempat, dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu anhu. Mereka memasuki Mekah dari arah yang lain. Pada ini Rasulullah berpesan, yang pertama, tidak boleh melakukan pertengkaran atau peperangan di kota Mekah, karena Mekah adalah tanah haram kecuali untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, ketika memasuki kota Mekah, hendaknya memerintahkan tabir sebagai simbol kemenangan dan keselamatan. Itu 3 hal Rasulullah yang berpesan kepada kaum muslimin. Kemudian ibrah dari peristiwa Fathu Makkah. Pada ibrah ini, yang pertama, Fathu Makkah merupakan peristiwa penting yang membuka mata hati kita bahwa bagaimanapun kuatnya kebatilan, suatu saat pasti akan hancur pada perbuatan yang hak. Kedua, Fathu Makkah sebagai bukti kehendak akhlak Rasul yang tidak pernah memiliki perasaan dendam terhadap orang-orang yang pernah mendolimi beliau, walaupun kesempatan dan kekuatan sudah ada untuk melakukan balas dendam, namun Nabi tidak melakukannya. Yang ketiga, Fathu Makkah telah membuka tabir yang selalu menghalanginya dalam upaya pengembangan dakwah Nabi dari pihak
menjadi superior dalam arti pemenang dalam dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, kemenangan tersebut menjadi titik awal memasuki tahapan kehidupan baru dakwah Islam. Mungkin itulah pembahasan atau yang saya akan terangkan, yang tadi saya terangkan pada makalah yang terakhir ini, untuk memilih yang apa yang saya bahas tadi. Sebelum itu saya minta maaf menurut kata-kata yang saya mungkin belum jelas atau suara saya mungkin belum keras. Saya minta maaf dan saya berterima kasih untuk orang bagian melihat atau bersedia mendengar apa yang saya tadi membahaskan tentang ini. Semoga apa yang saya berikan, semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya bahas bisa mendapat hikmahnya. Amin. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya bernama Mita Indah Romanifah, NIM 131091056. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan menerangkan tentang makalah 5, 7, dan 9. Yang ini saya akan menuliskan tugas UAS, yaitu Islam dan Adab Islam Nabawi. Hari ini saya akan menerangkan tentang makalah kelompok ini, yaitu diplomasi Quraisy dan pencarian suaka Habsyi. Pada hari ini yang pertama itu diplomasi Quraisy dan pencarian suaka di Habsyi. Perlawanan terhadap dakwah mereka Rasulullah dilakukan oleh orang-orang kafir, maka semakin kuat mereka melakukan perlawanan dengan berbagai cara, dari rujukan, tipu, muslihat hingga kekerasan, hingga akhirnya Rasulullah meminta orang Islam untuk mencari suaka politik ke Habsyi. Pada hari ini diplomasi Quraisy ada dua hal kejadian. Yang pertama, diplomasi pada Quraisy dan diplomasi terhadap Rasulullah. Pada Quraisy ini, yang pertama, ketika Quraisy melihat bahwa Abu Thalib tidak mau menjaga keponakannya, lalu kembali menemuinya dengan membawa Imrah bin Abu Al-Walid. Kemudian mereka berkata kepadanya, ambillah pemuda ini sebagai anakmu dan serahkanlah anak saudaramu kepada kami untuk kami butuh. Kemudian Abu Thalib berkata, betapa buruknya apa yang kalian minta. Apakah kalian akan memberiku anak beliau untuk aku pelihara, dan aku memberi beliau anakku untuk kalian bunuh. Kemudian yang terakhir, pada diplomasi Quraisy, maka mereka pulang dengan tangan Rasulullah, melanjutkan penyebaran Islam dan paman tetap melindunginya. Yang kedua, diplomasi terhadap Rasulullah. Pada ini, yang pertama, kaum Quraisy memutuskan untuk mengikuti Rasul, menjauh dan membawa beliau, khususnya apabila pergi sholat. Setelah mereka melihat Rasulullah melanjutkan dakwahnya, dan pamannya Abu Thalib tetap melindunginya. Yang kedua,
namun Rasulullah tetap menghadapi mereka dengan membawa hati, sabar, lemah lembut, dan memberi maaf. Yang ketiga, orang yang paling keras mengganggu beliau adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah ibnu Abu Mu'izz, dan Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Yang keempat, Allah menghukum perbuatan jahat mereka setelah hijrah. Sebagian di antara mereka ada yang terbunuh, sedangkan sebagian lain menyesal karena kebaikan. Kemudian ada beberapa tuntutan Quraisy terhadap Nabi, yaitu pertama, ketika kaum Quraisy melihat bahwa bantuan dari pisang tidak membawa hasil, bahkan kaum muslimin bertambah iman dan keyakinannya, mereka menemui Rasulullah SAW. Terus kemudian mereka menawarkan kepada beliau agar menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun akan menyembah Tuhan beliau. Maka Allah menyuruh kepada beliau soal kafirun. Dan kemudian Rasulullah menolak karena terasa. Akhirnya mereka meminta beliau menggugurkan ayat-ayat Al-Quran yang membuat mereka marah, yaitu ayat-ayat yang berisi celaan terhadap Tuhan dan peribadatan mereka, atau menggantinya dengan Al-Quran yang lain. Kemudian maka Allah menurunkan surat Yunus ayat 15. Dalam hal ini surat Yunus berisi yang artinya datanglah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku takut jika menyerahkan Tuhanku kepada siksa hari kiamat. Kemudian setelah beberapa tuntutan Quraisy terhadap Nabi, kemudian Rasulullah mencari suaka politik Habsyi ini dipimpin oleh seorang penganut agama Masehi yang adil dan tidak pernah berbuat aneh. Habsyi atau Majus atau namanya, Rasulullah memerintahkan para sahabat mencari suaka politik Habsyi. Tahap awal 10 laki-laki dan 4 perempuan. Hijrah pertama ke Habsyi termasuk Utsman bin Affan beserta istrinya yaitu Ruqayyah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dan lain-lain. Gelombang kedua hingga 100 muslim Quraisy. Bisa setelah hijrah Rasulullah hijrah sebagai umat Islam ke Habsyi, Rasul menerima 2 surat penting, yakni Maryam dan Al-Kahfi. Dalam ini isinya ada beberapa macam. Yang pertama dan surat. Dalam ini surat Maryam mengetahuan kepada Rasul mengenai agama Masih yang dianut oleh masyarakat Habsyi. Surat Al-Kahfi bercerita tentang hijrahnya Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan Nabi Musa yang menyelamatkan agamanya dari kerazinan tujuannya supaya umat Islam mengetahui bahwa mereka bukan pertama kali menyelamatkannya selalu agama. Kemudian embargo terhadap umat Islam, kegagalan mengawal dakwah Rasul serta masuknya Hamzah dan umat menjadikan kaum Quraisy kehilangan kesabaran. Quraisy melakukan pertemuan dan membuat kesepakatan mengenai embargo ekonomi terhadap umat Islam, dan Bani Quraisy masih Islam dan Bani Hashim juga diisolasi secara sosial oleh kaum Quraisy. Kemudian isi perjanjian kaum Quraisy.
dalam misi perjanjian ini tidak akan mengadakan perkawinan dan melakukan jual beli dengan Bani Hashim, tidak akan berbicara dan tidak akan menjenguk orang sakit dari Bani Hashim atau mengantarkan yang meninggal ke kuburnya. Kemudian kutipan cerita kelaparan. Saat kutipan cerita ini ditujukan ini ada pada tokohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu malam aku pergi buang air kecil. Aku mendengar gemercap air seminggu seperti bunyinya, sehingga aku gembira. Setelah selesai, aku baru sadar bahwa suara gemercap itu adalah suara kulit yang aku berikan terpanggang di atas api agar kering dan bisa aku makan. Ternyata kulit itu menjadi sangat kering dan aku terpaksa memakannya bersamaan dengan air. Kemudian terakhir, akhir embargo. Di awal perjanjian, Al-Quraish menentukan bahwa embargo tersebut akan berakhir jika perjanjian tanpa kabar tersebut hancur. Menurut Profesor Al-Shalai, sebagian kampus Quraisy merasa kasihan terhadap kondisi umat Islam dari Bani Hashim, sehingga mereka mengikuti perjanjian tersebut. Sementara menurut riwayat yang lain, papan tulisan perjanjian termakan baik. Setelah 3 tahun embargo berlangsung, akhir embargo bukan berarti menyebabkan akhir kehidupan Islam, karena umat Islam justru kehilangan 2 tokoh utama, Khadijah dan Abu Thalib. Sekian untuk sementara kelompok untuk seminar kelompok 5. Pada ini saya berterima kasih atas sedianya sudah bersedia untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan masih saya dengan Mita dari Mara Ulfa. Di sini saya akan melanjutkan lagi. Saya akan membacakan pembahasan saya masuk Ramadan. Pada ini saya akan membahas tentang kelompok 7, yaitu hijrah Rasulullah ke Yasrib dan perkembangan Islam. Pada ini, kemunculan Nabi Muhammad memulai berdakwah secara terang-terangan. Namun, dakwah di layang-layang beliau tidak mudah kali mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Banyak cara diupayakan untuk para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, namun selalu gagal, baik secara diplomatik dan bujuk rayu maupun tindakan kekerasan secara fisik. Puncak dari segala cara itu adalah dengan diberlakukannya pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan merupakan tindakan yang paling melemahkan umat Islam pada saat itu. Pemboikotan ini baru berhenti setelah kaum Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sangat keterlaluan. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam terjadi, yaitu dengan datangnya sejumlah penduduk Yasrib atau Madinah untuk berhaji ke Mekah. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan. Usaha pembunuhan pada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakan. Setelah Rasulullah menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah Nabi ke Mekah dan ke Madinah. Kemudian bila pada ini Nabi SAW hijrah ke Yasrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam. Perkembangan bermula dari datangnya 6 orang Yasrib masuk ke Mekah untuk berhaji. Nabi mengajak untuk masuk Islam, kemudian mereka masuk Islam dan mereka serahkan nama Rasulullah SAW di Madinah. Kedua, pada tahun ke-12 kenabian, delegasi Yasrib terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus serta seorang wanita menemui Nabi di suatu tempat yang bernama Aqabah. Di hadapan Nabi, mereka menyatakan ikrar kesetiaannya. Rombongan ini kemudian kembalikan sebagian juru dakwah dengan ditemani oleh Mus'ab bin Umar yang sengaja diustazi atas permintaan mereka.
Iqbal ini disebut kejadian Aqabah pertama pada musim haji. Berikutnya jemaah haji yang datang dari Mesir berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Mesir, mereka meminta kepada Nabi agar berkenan biasa. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman Nabi. Nabi pun menyetujui usul yang mereka ajukan. Perjanjian ini seperti perjanjian Aqabah yang kedua. Saat kaum Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Mesir itu, mereka kian gila mencari intimidasi terhadap kaum muslimin. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Kemudian setelah itu Yasrib dalam waktu 2 bulan hampir semua kaum muslimin, kurang lebih dari 1.500 orang, telah meninggalkan kota Mekah. Di sini Abu Bakar masih tinggal di Mekah untuk menemani dan menjaga Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy. Dan akhirnya Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Madinah karena adanya kaum Quraisy yang berlawanan akan membunuh Nabi SAW. Dalam perjalanan ke Yasrib, orang-orang Quraisy mencari jejak Nabi SAW. Kemudian Nabi bersembunyi di dalam gua. Setelah kaum Quraisy tidak mendapati jejak Nabi, mereka kembali dan Nabi keluar dari gua tempat persembunyiannya itu. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah, dan sebelum sampai di Madinah, beliau terlebih dahulu singgah di Qubah. Di Qubah ini beliau mendirikan masjid yang bernama Masjid Qubah. Masjid ini yang pertama didirikan di dalam Islam, dan di sini dimulai penanggalan Rabiul Hijriyah. Kemudian perkembangan Islam ke Yasrib. Dahulunya penduduk kota Yasrib ini terdiri dari 2 suku, Al-Aus dan Khazraj, keturunan panggilan terhadap pula suku yang beragama Yahudi yang sudah lebih lama tinggal di Yasrib. Orang Yahudi membenci 2 suku tersebut dengan maksud mencari aman dan kekuatan yang dominan, karena kedua suku tersebut hidup saling berperang, berselisih dan menyerang. Konflik perebutan kekuasaan di antara kaum Yahudi dengan suku Aus dan Khazraj. Konflik di antara mereka juga dilatar belakangi oleh adanya perbedaan agama. Suku Aus dan Khazraj yang memeluk agama Watani atau menyembah berhala. Kemudian sementara dengan datangnya Rasul biasa membawa kedamaian dengan lima satu dakwahnya, sehingga dapat memperkuat masyarakat dengan membatalkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Strategi dakwah Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan masjid. Pada ini, tujuan Rasulullah mendirikan masjid adalah untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, sehingga majelis ini umat Islam bersama-sama melaksanakan sholat jemaah secara teratur, mengadili perkara-perkara dan bermusyawarah. Masjid ini memegang peran penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mengukuhkan persaudaraan. Rasulullah mengarahkan hubungan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor sebagai perencanaan dan persatuan persaudaraan Islam. Selain ini, dia asalkan kepada kesatuan cinta kepada Allah serta pegangan akibat tauhid yang sama. Sunnah ini memberikan kekuatan kaum muslimin melalui permukaan yang besar, pengorbanan besar sama mereka tanpa mengira pangkat, bangsa dan harta. Kemudian yang terakhir, menjalin hubungan persahabatan antara kaum muslimin dengan yang tidak beragama Islam. Nabi SAW menciptakan toleransi antara golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, Nabi membantu perjanjian antara kaum muslimin dengan non-muslimin. Menurut Ibnu Hisham, isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengakuan antar hak berbeda keagamaan dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin untuk sesama umat Islam. Yang sama umat. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah baik muslim maupun muslim. Dalam hal ini, moral maupun materi, mereka harus bahu-membahu memenuhi serangan terhadap kota mereka atau Madinah. Terus yang terakhir, Rasulullah adalah pemimpin bagi penduduk Madinah sebagai beliau
di bawah segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan dalam hal ini itulah 4 hal perjanjian Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin dan non-muslimin. Kemudian yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat. Timbullah dari satu buah sumber yang menjadi pokok hukum ini atau Al-Quran dan hadis, atau sistem yang amat indah untuk bidang politik, yaitu sistem bermusyawarah, agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan. Nabi Muhammad SAW mengadakan kata perjanjian dengan Yahudi dan orang-orang Arab yang masih mengenal agama nenek moyang. Sebuah piagam menjanjikan kebebasan beragama orang Yahudi sebagai suatu komunitas yang dikuatkan setiap golongan masyarakat yang menjadi hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan negeri dan dari serangan luar. Kemudian setelah itu perkembangan Islam sangat besar dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram, menjadi bersatu dan saling menghormati antar agama, menumbuh kebijakan telah menolak antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin, memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah SWT. Wafiyah yang sangat menuntut keselamatan baik dunia maupun akhirat dan bersih dari hubungan yang kondusif. Itulah hal yang saya sampaikan dalam bab 7, yaitu dengan Habsyi dan ijazah Rasulullah ke Habsyi dan kembali Islam. Karena itu semua kaum Rasulullah mempersatukan muslimah dan non-muslimah untuk bentuk kelompok. Dalam pembahasan yang kedua ini saya berterima kasih dan pembahasan yang ketiga saya terima kasih atas semuanya dan terima kasih untuk